mengucapkan channel ini ya secara khusus mengucapkan selamat jalan coach. Kita semua percaya kepada Anda bahwa Anda adalah orang baik. Kita semua percaya kepada Anda bahwa Anda adalah orang yang tegar, yang mampu menghadapi situasi sesulit apapun dalam hidup Anda, dan tentu apa yang dilakukan federasi terhadap Anda, semua staf kepelatihan STY menyampaikan harapan dan terima kasihnya begitu kepada seluruh pendukung Indonesia, supporter, federasi dan lain sebagainya. Bahkan mungkin juga netizen begitu yang kerap kali memprotes keberadaan mereka. Nah, selain daripada kepulangan STY yang juga diantarkan oleh ratusan bahkan mungkin ribuan seorang analis yang selama ini mengikuti, bahkan tidak hanya sekedar mengikuti begitu, dia juga seatap serumah dan tahu persis bagaimana perjalanan STY di dalam mengembangkan sepak bola Indonesia. Dia adalah Mr. Kim Jong Jin. Seolah-olah STY adalah seorang pelatih yang yang bertanda kutip tidak terlalu baik ya, menjalin hubungan menjalin hubungan antar satu pemain dengan pemain yang lain, atau tidak bisa menjaga kondisivitas di dalam sebuah tim begitu. Banyak sekali media yang framing tentang itu, dan tentu mereka-mereka yang membenci STY juga kerap kali di media mengungkapkan hal itu. Nah, baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semua sehat. Alhamdulillah. Kita berjumpa kembali bersama Biodika Sport Channel, tentunya channel yang selalu memberitakan tentang dunia olahraga terkait dengan sepak bola tentunya yang lebih dominan ya beberapa hari terakhir ini. Dan hari ini kita kembali menjumpai teman-teman juga, meskipun beberapa hari ini saya tidak bikin konten teman-teman ya, karena ada sesuatu yang mesti harus aku selesaikan, jadi mohon maaf. Dan hari ini kita kembali masih terkait dengan timnas Indonesia begitu. Ini adalah berita yang sangat menurut saya sangat menyedihkan, karena tanggal 26 kemarin itu hari terakhir STY berada di Indonesia, dan suka atau tidak suka dia harus meninggalkan Indonesia begitu. Dan tim kepelatihan atau staf kepelatihan begitu tepatnya STY meninggalkan Indonesia di sore kemarin ya kalau tidak salah ya teman-teman ya. Dan satu persatu mereka menyampaikan pesan khusus terhadap federasi, kemudian menyampaikan pesan juga khusus kepada timnas Indonesia yang sedang berjuang nantinya di tanggal 20 dan tanggal 25, Australia dan Bahrain yang akan dihadapinya begitu. Dan semua staf kepelatihan STY menyampaikan harapan dan terima kasihnya begitu kepada seluruh pendukung Indonesia, supporter, federasi dan lain sebagainya. Bahkan mungkin juga netizen begitu yang kerap kali memprotes keberadaan mereka begitu. Namun tidak ada raut wajah yang begitu sangat yang ada adalah sebuah ekspresi wajah yang bersahabat, meskipun tergurat ada rasa penyesalan, ada rasa kekecewaan, karena memang pemecatan STY ini betul-betul di luar dugaan ya. Kita semua tidak pernah menduga akan secepat itu dilakukan pemecatan di tengah STY juga tidak begitu buruk ya dalam 5 tahun terakhir menghadapi atau selama memimpin timnas Indonesia begitu teman-teman.
Nah, selain daripada kepulangan STY yang juga diantarkan oleh ratusan bahkan mungkin ribuan ya pendukung timnas Indonesia di bandara, saya sendiri juga mengucapkan channel ini ya secara khusus mengucapkan selamat jalan coach. Kita semua percaya kepada Anda bahwa Anda adalah orang baik. Kita semua percaya kepada Anda bahwa Anda adalah orang yang tegar, yang mampu menghadapi situasi sesulit apapun dalam hidup Anda, dan tentu apa yang dilakukan federasi terhadap Anda, semua orang mungkin menganggap bahwa itu adalah hal yang biasa di dunia sepak bola begitu, tetapi kita sebagai seorang warga negara Indonesia, ada orang Timur, kultur kita berbeda dengan Eropa, jadi pemecatan yang secara tiba-tiba dan tidak memberikan alasan-alasan yang jelas juga ya di dalam proses pemecatan itu, sungguh ini sebuah berita yang sangat mengharukan pastinya. Kami juga terenyuh begitu atas apa yang dilakukan federasi terhadap tim Anda begitu. Jadi sekali lagi kami pecinta timnas Indonesia yang sekaligus juga selama ini mendukung STY ya, tentu kami mengucapkan terima kasih. Anda pastinya kami anggap sebagai pahlawan dan tidak akan pernah terlupakan oleh kami semuanya. Dan saat-saat tertentu kami yakin supporter Indonesia akan mengeluh-ngeluhkan Anda sekalipun Anda sudah tidak berada di Indonesia begitu. Jadi selamat jalan, coach. Kemudian teman-teman, ini inti daripada konten yang ingin saya bikin hari ini adalah ketika seorang analis yang selama ini mengikuti, bahkan tidak hanya sekedar mengikuti begitu, dia juga seatap serumah dan tahu persis bagaimana perjalanan STY di dalam mengembangkan sepak bola Indonesia. Dia adalah Mr. Kim Jong-jin, adalah analis internal eksternal di timnas Indonesia, hadir di podcastnya Deddy Corbuzier begitu, dan mengungkapkan semua yang terjadi di tubuh timnas Indonesia jelang pemecatan barangkali, atau mungkin tepatnya jelang pertandingan China melawan Indonesia pada saat itu, yang mana banyak sekali dugaan-dugaan atau banyak sekali bahkan juga media terus menggoreng opini-opini yang seolah-olah STY adalah seorang pelatih yang yang bertanda kutip tidak terlalu baik ya, menjalin hubungan menjalin hubungan antar satu pemain dengan pemain yang lain, atau tidak bisa menjaga kondisivitas di dalam sebuah tim begitu. Banyak sekali media yang framing tentang itu, dan tentu mereka-mereka yang membenci STY juga kerap kali di media mengungkapkan hal itu. Nah, kesempatan itu akan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Mr. Kim Jong-jin begitu, yang juga kemarin memberikan kata terakhirnya pada saat akan meninggalkan Indonesia begitu teman-teman. Nah, Kim Jong-jin ini 20 tahun bersama STY, pada saat di Korea pun juga seperti itu. Itulah kemudian Kim Jong-jun ini dipanggil ke Indonesia untuk menjadi asisten di bidang analisis bersama STY teman-teman ya. Baik, di dalam podcast tersebut ada sesuatu yang sangat mengejutkan diungkapkan oleh analis atau asisten, boleh dikatakan begitu, asisten pelatih STY mengatakan bahwasanya pemecatan STY itu betul-betul sangat mengagetkan karena tidak ada komunikasi terlebih dahulu. Jadi 2,5 jam dirilis di media teman-teman begitu. Kemudian 2,5 jam kemudian kami didatangi di apartemen begitu menyampaikan surat pemecatan begitu. Nah,
Ini tentu menjadi tamparan keras untuk kami. Kami tidak bisa berkata apa-apa, begitu ucap dia, teman-teman. Nah, uh, Mr. Kim Jong Jin ini teman-teman, agar kemudian teman-teman penonton Biodika Sport Channel itu tidak tidak liar, bahwa menyimpulkan dari pemberitaan yang saya berikan ini, bahwasanya dia tahu betul teman-teman ya, karena satu atap dengan timnas Indonesia. Jadi apa yang terjadi di dalam tubuh timnas Indonesia, Jin ini tahu teman-teman ya. Jadi memang dia punya kapasitas sebetulnya untuk mengklarifikasi atau mengcounter isu-isu yang dikembangkan oleh beberapa orang terkait dengan timnas Indonesia. Lalu dia mengatakan bahwasanya sampai saat ini, jadi kalau sampai saat ini 4 hari yang lalu itu berarti tanggal 24 STY itu belum menerima surat pengunduran diri. Artinya belum menandatangani surat pengunduran diri. Ini sesuatu yang sangat jarang dan tidak pernah terjadi barangkali begitu ya, untuk seorang pelatih yang bertaraf internasional, seorang pelatih yang berlevel pelatih Piala Dunia, begitu sangat diperlakukan tidak adil dalam tanda kutip. Mohon maaf kalau diksinya saya mengatakan tidak adil ya, sahabat-sahabatku. Tapi faktanya memang sampai tanggal 24, menurut keterangan dari Kim ini, federasi belum memberikan tanda tangan menandatangani surat pengunduran diri. Nah, seperti itu. Kemudian di dalam podcast tersebut ya, Anda teman-teman juga mungkin bisa melihat nantinya seperti apa lengkapnya, mengatakan bahwasanya ada pertanyaan dari Dedi begitu, mengatakan bahwa apakah STY ini memang sengaja untuk didepak dari Indonesia, diusir dari Indonesia begitu. Tidak bisa menjelaskan secara rinci, tapi nuansanya, suasananya, Kim mengatakan bahwa ada seseorang memang yang tidak begitu menyukai STY tetap berada di timnas Indonesia. Intinya ada seseorang yang memaksa STY untuk pergi begitu. Dan memang sih ada banyak rumor memang yang berkembang terkait dengan pemecatan ini. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah mafia bola yang terlibat di dalamnya begitu. Tetapi dibantah oleh Ketua Federasi Pak Erick Thohir. Nah, biarkan itu kemudian menjadi misteri teman-teman ya. Kita semua juga tidak bisa menjustifikasi dari pemberitaan yang terjadi begitu. Tetapi memang rumor-rumor itu selalu ada ya. Tak terkecuali apa yang dikatakan oleh Kim, nuansanya atau situasinya memang seolah-olah begitu dia merasakan merasakan hawa-hawa itu ya teman-teman ya, begitu ya. Sangat disayangkan sekali. Kemudian yang paling menarik, kita flashback di pertandingan China melawan Indonesia pada saat itu, yang mana Indonesia harus menelan kekalahan 2-1. Kalau seandainya Indonesia mampu bermain imbang atau menang, tentu situasinya berbeda, tidak seperti sekarang ini. Boleh jadi kita berada di peringkat 2 di round 3 grup C di kualifikasi Piala Dunia ini. Namun karena kita mengalami kekalahan, disitulah kemudian letak permasalahannya teman-teman. Ada insiden di locker room begitu ya, tepatnya. Dan Kim juga mengklarifikasi semuanya bahwasanya sesungguhnya tidak ada yang terjadi di dalam locker room pada saat itu, karena ya memang kami terpukul, memang kami sangat mengalami trauma, karena harusnya kami bisa memenangkan pertandingan pada saat itu. Kami menguasai bola hingga mungkin 65% hingga 85% begitu. Namun kita semua tidak bisa memanfaatkan itu dengan baik. Tetapi saya pribadi mengatakan begini teman-teman, bahwa memang kadang-kadang permainan sepak bola itu sulit untuk diprediksi ya. Kadang kita menganggap bahwa diri kita mampu memenangkan pertandingan pada saat ini, namun faktanya kita sulit sekali untuk keluar atau bahkan mencetak gol. Nah, fenomena ini terjadi juga ketika kita melawan China pada saat itu, begitu teman-teman ya. Dan dikatakan dengan jujur bahwa
pada saat itu tidak ada permasalahan yang terjadi di dalam locker room begitu. Semuanya baik-baik saja meskipun kami memang agak terpukul pada saat itu. Nah, teman-teman, sudah terjawab ya beberapa pemberitaan-pemberitaan pada saat itu yang juga menjadi trending, dikatakan bahwa ada insiden locker room antara JICES begitu dengan STY begitu, teman-teman ya. Dan dilanjutkan pertanyaannya bahwasanya apakah kemudian STY itu memang adalah seorang pemimpin yang diktator, teman-teman ya. Dan nah, ini menjadi polemik yang panjang karena diktator ini menjadi bola liar begitu ya. Ada seorang pemain keturunan Belanda juga begitu mengatakan bahwa ia mantan anak asuh STY juga, yang juga beberapa hari terakhir ini juga cukup trending karena dia berbicara di media Belanda. Juga bahkan bukan hanya sekedar di media Belanda, di media Korea pun juga mengatakan bahwasanya STY itu adalah seorang pemimpin yang diktator. Anda mungkin paham, teman-teman ya, bahwa diktator itu adalah diksi yang sangat tidak baik, diksi yang yang buruk tentang seseorang, di mana seseorang itu tidak pernah bisa menghargai masukan-masukan dari bawah begitu. Dia begitu sangat sulit untuk diajak diskusi, katakanlah seperti itu. Itulah melambangkan seorang yang diktator begitu. Nah, meskipun pada akhirnya seorang Maklok juga sudah mengklarifikasi tentang diksi yang digunakan. Dia mengatakan bahwasanya itu adalah salah terjemahan, salah penerjemahan begitu dari media itu sendiri begitu. Yang dimaksud bukanlah seorang diktator, tapi kita semua tahu ya bahwa diktator adalah diktator. Dari arti diktator ya tetap artinya tidak jauh dari arti sesungguhnya gitu loh. Jadi percuma juga menurut saya Maklok untuk menjelaskan bahwasanya bukan yang dimaksud adalah diktator yang pengertian harfiahnya begitu, tapi yang lain. Saya pikir itu adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal ya menurut saya, teman-teman ya. Nah, dan ini kemudian dijawab oleh Kim ya, bahwasanya STY selalu terbuka dengan masukan-masukan. Bahkan JICES itu adalah seorang yang sangat vokal di dalam tim ini, dan JICES itu sering berkomunikasi dengan STY terkait dengan strategi di lapangan, dan STY sangat terbuka dengan hal itu, teman-teman ya. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa STY adalah seorang diktator yang tidak pernah mengakomodir begitu masukan-masukan dari pemain-pemain yang lain begitu. Dan Kim ini langsung ya, ketika beritanya itu trending, teman-teman ya, Kim ini langsung mengontak Maklok ini, teman-teman ya. Kenapa Anda begitu sangat membenci STY? Kenapa Anda begitu mencoba untuk menjelek-jelekan STY di media lokal maupun media internasional dengan menyebut dia adalah seorang diktator? Dan diklarifikasi seperti yang saya katakan tadi ya oleh Maklok, bahwasanya tidak bermaksud seperti itu, teman-teman ya. Dan itulah awal perselisihan antara seorang pemain dan seorang pelatih yang kemudian terendus keluar ke media begitu, dan beberapa terakhir ini menjadi trending juga pada akhirnya. Saya juga tidak bermaksud tidak bisa move on dari STY, teman-teman ya, tetapi memang harus disampaikan juga bahwasanya berita ini harus diluruskan, bahwasanya tidak ada istilah diktator, tidak ada istilah ada permasalahan di locker room dan lain sebagainya. Meskipun ya saya tetap optimis setelah STY ada Patrick Clifford begitu, teman-teman, dan saya yakin Alex Pastor kemudian Daniel Anzat juga mampu membawa Indonesia untuk berbicara banyak di kasta tertinggi liga, maksud saya di Piala Dunia begitu, dengan berbagai macam fasilitas yang diberikan oleh federasi. Saya yakin Patrick Clifford mampu membawa Indonesia. Tetapi
saya akan membicarakan itu di segmen berikutnya, teman-teman ya. Ada banyak yang ingin saya sampaikan terkait dengan podcast yang apa yang terjadi di di studio nya Deddy Corbuzier itu, teman-teman. Namun saya tidak akan membuat konten saya ini jauh lebih panjang daripada itu atau menyamai waktunya dengan Deddy Corbuzier, karena tentu teman-teman juga sudah mengetahui. Saya hanya ingin mencoba untuk memberikan pendapat atau memberikan versi saya gitu, pendapat dari versi saya atas terjadinya fenomena pemecatan yang hingga saat ini juga masih menjadi tanda tanya begitu. Dan yang terakhir, Kim juga mengatakan bahwasanya Indonesia pasti bisa melaju ke Piala Dunia karena dasar sepak bolanya sudah benar. STY sudah membentuk filosofi sepak bola Indonesia ke arah yang benar. Dasar-dasarnya juga sudah dibentuk dengan baik, pemainnya juga sudah dipilihkan dengan baik. Tinggal Patrick Kluivert melanjutkan itu. Dan doa Kim di dalam sesi podcast terakhirnya itu mengatakan bahwa kami semua mendoakan Indonesia agar terus menjadi negara yang bisa mengharumkan negaranya di pentas olahraga terbesar di dunia, yakni olahraga sepak bola, teman-teman. Itu kalimat yang terakhir dan begitu sangat mengharukan sebetulnya ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.